Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa ibu kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor, dan ini rumah menterinya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Sekarang saya berada di titik nol Nusantara IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Titik nol Nusantara ini merupakan titik koordinat referensi untuk pembangunan kawasan Istana Negara, pembangunan kantor pemerintahan, dan juga tahapan pembangunan selanjutnya. Pemerintah terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Pembangunan IKN merupakan tonggak dimulainya peradaban baru Indonesia. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Juga kawasan dan infrastruktur pendukung lainnya, salah satunya Persemaian Mentawir. Sekarang saya sedang berada di Persemaian Mentawir. Persemaian ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk menata lingkungan, terutama di kawasan IKN. Persemaian yang berlokasi di dekat kawasan inti IKN ini juga mendukung konsep kota hutan atau Forest City yang diusung IKN. Per tahunnya, persemaian ini ditargetkan dapat menghasilkan hingga 20 juta bibit. Bibit tanaman yang terdapat di persemaian ini antara lain, nantinya persemaian ini tak hanya akan menghijaukan IKN, namun juga turut mendukung penghijauan dan reboisasi seluruh kawasan di Pulau Kalimantan, termasuk reklamasi kawasan bekas tambang dan lahan kritis. Saat ini saya sedang berada di Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan ini nantinya untuk menyuplai air baku di kawasan IKN. Hingga akhir Februari 2023, progres pengerjaan Bendungan Sepaku Semoy sudah mencapai sekitar 85%. Bendungan ini diperkirakan dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter per detik. Nantinya bendungan ini juga bermanfaat untuk mereduksi banjir, sumber air irigasi, bahkan menjadi destinasi wisata baru. Sekarang saatnya kita menengok proses pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Kawasan seluas sekitar 6.600 hektar inilah yang menjadi fokus pertama pembangunan IKN. Di sini nantinya akan berdiri bangunan pemerintahan inti seperti Istana Negara dengan segala kelengkapannya, kantor presiden, Istana Wakil Presiden, juga kantor kementerian dan lembaga. Selain itu akan dibangun pula kantor pertahanan dan keamanan, perumahan, pemukiman, serta fasilitas lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Saat ini pembangunan hunian bagi para menteri sudah dimulai. Sedangkan 47 tower hunian bagi para ASN dan anggota TNI Polri direncanakan akan mulai konstruksi pada Juni 2023. Yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri. Ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai. Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara.
Wah, harus siap-siap nih. Upacara HUT RI di tahun 2024 mendatang, kata Presiden Joko Widodo, akan digelar di IKN Nusantara. Yang gak kalah penting dari proses pembangunan IKN tentunya adalah pembangunan jalan akses. Salah satunya adalah jalan tol IKN yang saat ini sudah berjalan pada 3 segmen. Nantinya, perjalanan dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN dapat ditempuh hanya dalam waktu 30 menit saja. Pengerjaan pembangunan berbagai infrastruktur di IKN tentunya tak lepas juga dari peran para pekerja konstruksi putra-putri terbaik bangsa. Sekarang saya sedang berada di kawasan HPK. HPK itu adalah Hunian Pekerja Konstruksi. Kawasan ini digunakan untuk para pekerja yang sedang membangun kawasan IKN. Saat ini jumlah pekerja yang ada sudah mencapai sekitar 7.800 pekerja yang akan terus bertambah dari waktu ke waktu. HPK terdiri dari 22 tower yang dapat menampung 16 ribuan pekerja IKN. HPK dilengkapi juga dengan fasilitas-fasilitas seperti kantor, ruang serbaguna, tempat ibadah, kantin, hingga klinik. Kalau untuk IKN Pak, saya berharap terus dilanjutkan, terus diperjuangkan agar generasi menerus bisa berpikir lebih maju lagi dengan kehadiran IKN, Ibu Kota Nusantara baru, Pak. Pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, dan lingkungan demi terwujudnya visi besar IKN menjadi Smart Forest City. Yang jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Putra putri bangsa terbaik Indonesia. Nah, itu dia progres pembangunan IKN sejauh ini. Yuk, sama-sama kita dukung pembangunan IKN Kota Kelas Dunia. Kalimantan dengan topografi yang seperti ini, ya dengan sungai, dengan hutan, apa segala macam, perlu percepatan infrastruktur lah, jembatan, jalan, itu jelas dibutuhkan karena untuk mempercepat akses tadi, artinya untuk mencapai suatu kemajuan lah. Yang terbaru di Kalimantan ini adalah tol Balikpapan Samarinda, tol pertama di Kalimantan. Kemudian jembatan Pulau Balang, kemudian bendungan Semoy Sepaku juga. Memang yang harus dibangun itu adalah infrastruktur penunjangnya dulu gitu loh. Alhamdulillah sebelum ada IKN jembatan ini sudah dibangun, bendungan segala macam, artinya memang ada sinergi untuk kelanjutan seperti itu. Adanya jalan tol ini untuk barang-barang yang dari luar daerah masuk ke Kalimantan cukup cepat dibanding dulu lah ya. Sebelum ada tol dulu melewati jalur lama kurang lebih makan waktu 2,5 sampai 3 jam. Sekarang melalui jalan tol Balsem ini ya
1,5 jam, ya lumayan lah. Memang butuh tol sih sebenarnya karena akses jalan yang lama nggak memenuhi sekarang lah. Kalau mobil gede memang nyaman lewat tol, karena nggak ada tanjakan kan, iya jalannya lempeng aja gitu, itu baru aman, karena nggak diganggu sama roda 2, jalan kaki, itu kan untuk mobil gede kan. Secara umum, jembatan ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Pasir Penajam Utara. Jadi memang ini akan menjadi penghubung utama menuju IKN langsung. Kedepannya akan menjadi satu kesatuan dengan pembangunan IKN. Dan kebetulan ini sudah siap duluan. Di era Jokowi ini, ibaratnya pembangunan itu memang ada kita rasakan lah. Mungkin dari sini itu sampai ke Balikpapan, Penajam, Pasir Utara, sampai Banjarmasin, mungkin inilah aksesnya nanti. Ada harapan supaya majulah. Bendungan Sepaku Semo ini manfaatnya terutama untuk mereduksi banjir dan juga bermanfaat untuk air baku. Jadi kalau infrastruktur ini jadi, paling tidak masyarakat yang berada di sini dulu terlayani dengan air bersih. Jadi ini adalah suatu bentuk pemerataan pembangunan. Ya, apalagi bertepatan dengan IKN ini semakin mempercepat proses pembangunan secara merata. Pertama, tugas kita itu adalah membangun basic infrastruktur. Pertama, tadi sudah kita lihat bagaimana menyediakan air baku ya dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku. Itu progresnya udah hampir di atas 80%, 82 dan 85%. Karena itu penting yang menjamin ketersediaan air baku untuk air minum nanti di KIPP. Yang di luar KIPP ada lagi, yaitu kita sedang membangun jalan tol 3 ruas ya, itu total panjangnya sekitar 27 km ya, 3A dan 3B. Nah itu progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1%, karena memang baru sekitar 2 bulan, jadi tahap awal mobilisasi. Kita sekarang berada di kawasan KIPP, ya. KIPP ini memang luasnya 6.600 hektar, kita fokus di 1A. 1A ini adalah pembangunan kawasan pusat pemerintahan, apa saja? Istana Negara, ya, dengan segala kelengkapannya, kantor, ya. Kemudian tentu saja jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut, land development, ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan juga, sumbu kebangsaan. Kalau kita lihat progres, ya, hunian pekerja konstruksi ya, terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli, tenaga terampil, nanti dilengkapi dengan masjid, ada kantin, ada kantor, ada klinik, ada toko, ada office. Nah ini 22, nanti kita lihat ada 2 tipe sebetulnya konstruksinya ini. Kalau konstruksi, tadi ada yang nanya sama saya, dibangunnya gimana? Kalau bahasa sehari-hari kayak knockdown sebetulnya ya. Jadi kalau bahasa ininya modular. Modular itu dengan ukuran tertentu ya kita bangun. Nah dari 22 ini sekarang udah
Sudah proses yang udah jadi 9, jadi mungkin di Januari atau Februari ini udah selesai. Ini nanti akan segera dihuni ya, untuk persiapan sekarang pemindahan agar pekerja-pekerja ada dalam satu kawasan. Dengan 22 tower ini kita ada bednya 3.300, bisa menampung hampir 16.000 lebih. Jadi IKN ini bukan hanya membangun saja, membangun budaya, merubah budaya. Di antaranya merubah budaya bekerja. Kadang-kadang kan kita di tempat proyek ada warung kumuh atau apa, nah itu sedang kita. Ya, jadi nanti dari sisi kesehatan baik, kamar mandi baik, makanan juga terorganisir. Kalau masjid di sana ya? Masjid, klinik? Oh ini klinik. Klinik dengan toko di sini. Nanti kita pasang ATM semua. Karena kalau kita berbicara terisi secara teoritis hampir 16.000. Itu berapa kecamatan tuh 16.000? Kelurahan. Ya, banyak. Nah, itu tempat makan ya. Itu. Nah, di sana mereka itu ada area fabrikasi seperti yang tadi ya. Karena modular, diangkut materialnya, difabrikasi, dipasang. Tadi kan saya bilang, kawasan 1A itu untuk pusat pemerintahan. Ini Istana Presiden. Di sebelahnya apa? Ada Bappenas, ada Sekretariat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, ada Mapes, ya, ada perekonomian, ya, ada beberapa menteri. Ada Bank Indonesia tadi ya. Jadi tadi istana itu, nah ini Sekretariat Presidennya sedang dibangun. Nah ini progres-progresnya yang ada tuh lihat. Tahapannya pertama clearing, ngebersihkan. Ya, udah bersih lah, areanya udah ketahuan. Ada beberapa yang digali 65%, tapi ini terhadap pekerjaan clearing and grabbing. Kalau dari sisi progres keseluruhan, ya baru 1,5% ya, karena memang kalau clearing and grabbing itu secara nilai relatif tidak besar. Kedua, pihak kontraktor itu secara kontraktual adalah design and build. Kita punya basic design yang harus didetailkan. Nah, proses pendetailan itu terutama berkaitan dengan kesesuaian bangunan dengan kontur yang disebut elevasi, kemudian juga karena di sini tanahnya sangat spesifik, pengujian tanah agar fondasi atau bangunan bawah betul-betul kita pilih yang terbaik, ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan denah yang betul-betul fix, ya. Kita sesuaikan antara desain dengan itu memerlukan waktu. Di depan saya sedang dilaksanakan, sudah berjalan pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Nah ini saat ini ya, ini kita akan lihat ke sana dengan latar belakang ini. Nanti akses jalan tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar, Jembatan Balang Besar dan Jembatan Balang Kecil. Jembatan Balang Kecil itu nanti akan kita duplikasi gitu ya. Kita lihat ya, akses tolnya itu lihat. Ini kelihatan batching plan untuk menyiapkan beton. Sementara kalau kita lihat bangunan-bangunan pekerjaan yang terjadi itu adalah clearing, galian untuk membentuk badan jalan ya. Ini dengan lebar kurang lebih 100 meter. Ini panjangnya kurang lebih 6 km. 6,3 km sampai ke arah intersectionnya sekitar 6,3 ya, 6,3 kilo kita ketemu nanti intersection.